Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, Masya Allah. Masih bersama Ibu Amanah. Ibu, tadi apa curhatan singkat tadi tentang apa jadinya? Anak sudah mulai besar. Ya, pulang curhat, Ah, mengutarakan sudah punya kekasih. Selaku kita sebagai orang tua, bagaimana sikap kita untuk memberikan Solusinya, solusi kepada apakah anak anak kita. dikurung, udah mulai jatuh Ya. cinta dikurung aja kayak burung dalam sangkar. Atau mungkin dinasehati atau bagaimana diarahkan. Itu aja Ibu Amanah. Ya. Ya, tepuk tangan buat Ibu Amanah, makasih banyak Ibu. Boleh duduk kembali, silakan dijawab Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Ada interaksi ayah dan anak dalam Al-Quran yang begitu indah, yakni Luqmanul Hakim dan anaknya. Luqman yang seorang bijaksana yang mulia alaihissalam bersama dengan anaknya. Dan Allah menggambarkannya begitu indah. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berbicara kepada anaknya. Lalu Allah tambah lagi, wa huwa ya'idhuhu, dan dia berbicaranya tuh heart to heart, empat mata, dia duduk quality time bersama dengan anaknya, bukan mengomeli di depan umum, bukan mempermalukan anaknya, tapi dia panggil baik-baik anaknya, dari hati ke hati dia berbicara kepada anaknya, nasihat kepada diri sendiri dan seluruh orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kapan kita terakhir kali ngedate bareng anak? Kapan kita terakhir kali berdua-duaan ngobrolnya? Nak, kamu sudah punya orang yang kamu sayang ya? Kamu sudah punya ini ya? Gitu Jadi ya. kalaupun mau dikurung, kurunglah pakai cinta. Ah. Sehingga dia merasa, enakan sama mama dibanding di luar sana. Betul, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Iya. Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi jamaah. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita lihat dulu sebuah video tayangan kali ini tentang jangan cinta berlebihan kepada makhluk. Maksudnya apa? Ini dia, kita simak. Kita misalnya bercermin kepada Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita untuk yang namanya menjaga pandangan dan hati. Tapi apakah kita sudah menjelaskan bahwa anak kita atau kita perlu menjelaskan kepada anak kita bahwa cinta sejati itu bukan dari tatapan mata katanya, tapi dari doa yang dijaga. Karena yang namanya jodoh itu sudah ditakdirkan sama Allah. Kita cuma tinggal mencari arahnya kemana atau bagaimana penjelasannya, Bib. Silakan. Tepuk tangan buat Habib Utsman. Fadhol, Bib. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, "Qul lil mu'minin." Katakanlah kepada mereka yang beriman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk katakan kepada orang yang beriman. Apa kalimatnya? Yaghuddu min absarihim. Disuruh menjaga pandangan. Disuruh turunkan pandangan. Dalam tafsir Nukatul Uyun, tafsir Mawardi, menjaga daripada pandangan tersebut dengan pandangan yang baik. Jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Jangan melihat daripada aurat orang. Jangan melihat daripada hal-hal yang buruk. Menjaga pandangan dengan sebaik-baiknya penjagaan. Wa yahfazu furujahum. Menjaga daripada apa? Menjaga daripada kemaluannya. Jangan sampai dia berzina. Jangan sampai dia melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ridhai. Bahwasanya zina itu menghancurkan kamu dan menyesatkan kamu sesesat-sesatnya. Yang rugi siapa? Wanita. Yang untung siapa? Syaitan. Yang diuntungkan siapa? Laki-laki. Jadi wanita kalau disuruh pacaran jangan mau. Yang rugi wanita. Menolaknya dengan cara yang baik, menolaknya dengan cara yang lembut. Karena agama saya tidak mengajarkan untuk pacaran. Agama saya tidak mengajarkan untuk berzina. Agama saya mengajarkan untuk menikah. Nikah lebih baik dan mendapatkan keselamatan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dzalika azka lahum. Itu bagi mereka adalah yang Allah sucikan.
Kalau mau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian dikatakan wanita yang suci, laki-laki yang suci, jaga pandangan, jaga jangan zina. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena Allah Maha melihat. Oleh karena itu ketika hamba tersebut menjaga tatapannya, berdoa kepada Allah dengan doa yang baik, karena yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdirnya 50.000 tahun yang lalu. Sebelum alam semesta diciptakan sudah dibuat oleh Allah, ketentuan Allah. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta yang dimana takdirnya buruk menjadi jauh lebih baik, yang kurang baik jauh lebih baik, yang sudah baik mendapatkan yang jauh lebih baik lagi, sehingga Allah ridha kepada kita dengan perbuatan yang kita lakukan, dengan ketakwaan kita kepada Allah, sholat kita, ibadah kita, perbuatan kita yang senantiasa semuanya bermunajat, tidak lain tidak bukan berharap cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Jamaah. Kita panggil lagi Ustadz Maulana Ustadz. Oke Ustadz, ketika anak mulai jatuh cinta, setelah jatuh cinta ternyata dia harus mengalami hal-hal yang mengecewakan karena patah hati. Wah, nah patah hati di cinta pertamanya. Pertanyaannya, apakah kita harus marahi anak? Kenapa makanya gak usah jatuh cinta? Dari kemarin udah dibilangin gak usah pacar-pacaran. Atau kita rangkul agar mereka juga tahu bahwa yang namanya rasa sakit juga itu bagian dari kedewasaan yang Allah ajarkan kepada kita. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Apa? Punya anak perempuan? Punya 2. Namanya siapa? Azizi Syafa Sadel yang sama artis Zia itu Cirta. ya? Iya. Oh. Kenapa sih? Pasti udah jatuh cinta kan? Oh tahu aja, kepo banget sih. Ijing Sasa dan Habib. Buat semuanya, kepada orang tua yang punya anak yang sedang dilanda, maaf, patah hati karena cinta. Lihat dulu usianya. Kalau anak kecil dihibur, beliin mainan. Tapi kalau udah dewasa dan sudah pantas untuk menikah dan dia patah hati. Dan atau maaf ya, putus sebelum menikah. Ada namanya, ini kan takdir. Jodoh itu takdir, kita tidak tahu. Buat semuanya orang tua dimanapun berada, rangkul anak itu. Buka jalur komunikasi. Apalagi yang namanya ibu, tempat curhat terbaik adalah ibu. Kenapa saya tanya kepada ibunya Dewi Persik? Karena tempat curhat terbaik adalah ibu. Karena ibu adalah makhluk paling kepo. Jadi gimana? Jadi gimana orangnya? Itu kan karena pemberi kasih sayang. Maka apa yang dirangkul, buka komunikasi. Jangan bawa emosi. Dasar kamu, gara-gara kamu. Jadi anak sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Jadi harusnya dikuatkan. Sibukkan dia dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Tadi Habib Usman sudah jelasin. Tidak boleh pacar-pacaran. Yang ada ta'aruf. Itu makanya ada baiknya kita dekatkan anak kita dengan agama. Orang yang lagi berduka berarti harus ditakziahi. Hibur dia. Kurang jalan. Dunia ini masih luas. Dunia ini tidak kurang jauh mainnya. Mohon maaf. Dunia ini tidak selebar daun kelor. Iya, kecil daun kelor, kecil Iya, banget. masih luas. Betul. Masih ada laki-laki yang baik. Wuih, tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ada bisa ya dulu. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Masya Allah ya, namanya sama anak makin gede, jujur aja pasti semua merasakan. Makin jarang berkomunikasi sama orang tuanya. Kecil bergantung sama orang tuanya, giliran besar percayanya sama temennya. Bukan sama orang tuanya. Entar ada waktunya lagi pada saat dia udah dewasa, balik lagi ke orang tuanya baru. Ya pada saat lagi tengah-tengah nih ya, anak jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, lalu dia jatuh cinta. Ada yang bilang dia berdua-duaan dengan lawan jenis. Pertanyaannya apakah orang tua sudah berdosa? Karena kan orang tuanya nggak tahu. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabi Guru Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu
أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا. Cukuplah penggalan ayat ini menjadi nasihat yang indah bagi kita semua para orang tua bahwa ternyata yang perlu dijaga dari api neraka bukan diri kita sendiri saja, tapi wa ahlikum, juga keluarga kita. Maka kewajiban orang tua menafkahi anak bukan sekedar nafkah lahir, karena ada nafkah batin yang mesti akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nafkah batin itu meliputi kasih sayang, nafkah batin itu meliputi perhatian, nafkah batin itu meliputi menjadi pendengar yang baik terhadap anak-anak kita. Anak jarang komunikasi, jangan salahkan anaknya. Kadangkala kita mesti berintrospeksi diri, bercermin, bermuhasabah. Kenapa anak itu tak mau ngobrol sama ayahnya? Kenapa anak ini tak mau ngobrol sama ibunya? Kenapa dia lebih senang ngobrol sama temannya? Karena dia merasa lebih nyambung dan lebih dihargai, dihormati ketika berbicara dengan temannya dibandingkan berbicara dengan ayahnya. Oh, mungkin karena dia senang dengan yang seumuran. Belum tentu. Ada anak yang senang justru ngobrol sama omnya, pamannya. Dengan tantenya dia senang ngobrol. Padahal jauh lebih tua. Kenapa? Karena merasa dihormati, dihargai, bahkan lebih disayangi oleh orang lain dibandingkan orang tuanya sendiri. Maka kalau orang tua sudah maksimal memberikan kasih sayang, orang tua sudah maksimal memberikan perhatian, orang tua sudah maksimal menjadi pendengar yang baik, lalu anak tersebut tetap terjebak oleh lingkungannya dan melakukan dosa, apakah tetap menjadi dosanya orang tua? Jawabannya tidak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dibebankan atas dosa orang lain. Hatta dosa anak tidak ditanggung oleh orang tua. Tapi orang tua dosanya apa? Dosa tidak mendakwahi, dosa tidak menghalangi, dosa tidak mau mendengarkan, dosa tidak mau menjadi tempat curhat. Aduh nak, papa capek, ini baru pulang kantor, nanti ngobrolnya setelah ini aja. Nanti nak hari libur baru ngobrol sama papa, nanti baru pulang kebun nih papa nih, baru pulang dari bertani, jangan ajak ngobrol dulu. Subhanallah, maka disitulah sang anak mencari tempat ngobrol. Jangan salahkan ketika dia justru berbicara terhadap orang lain. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk curhat. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dan dari sebelah sini Ibu izin. Wah Masya Allah, silakan Ibu maju. Iya, boleh ke sini Ibu? Iya silakan, perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosidah Widyastuti dari Banjarnegara bersama Majelis Taklim Nurul Jannah. Tepuk tangan buat Ibu Rosidah ya. Mau curhat sama siapa Ibu? Dengan Habib Usman. Habib Usman boleh. Silakan Bib, maju Bib. Silakan Ibu, curhatnya apa? Boleh tanya Ustadz? Boleh. Oke. Iya. Sebagai orang tua, kita tentunya menjadi madrasah pertama buat anak-anak kita. Terus ketika anak-anak kita sudah tumbuh menjadi dewasa, tentunya akan mengalami yang namanya fase mencintai ataupun dicintai. Oke, padahal cinta anak lelaki adalah ibunya, sedangkan cinta pertama anak perempuan adalah ayahandanya. Sebagai orang tua, ketika kita harus memberi kebebasan kepada anak kita takut Ustadz. Anak malah kalau dibebaskan terjerumus ke dalam percintaan di mana nanti akan terjerembab ke dalam lembah zina. Kalau kita tegasin malah anak biasanya nekat. Bagaimana seharusnya orang tua bersikap seandainya kita dalam posisi ini? Oke, itu aja Terima Ibu. Ya, terima kasih banyak tepuk tangan buat Ibu. Masya Allah, boleh kembali ke tempatnya Ibu. Silakan dijawab Bib, fadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya orang tua tidak membolehkan anaknya diberikan kebebasan. Tetapi anak diperhatikan di mana, sama siapa, sedang apa, dan dia lagi melakukan apa. Oleh karena itu, orang tua seperti itu adalah orang tua yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah. Anak perempuan itu api neraka. Kenapa dikatakan anak perempuan bisa menyebabkan api neraka? Kalau dibebaskan sebebas-bebasnya, dia berzina, orang tuanya berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan surga? Anak itu bisa menjadi surga. Anak yang taat, yang bertakwa kepada Allah, menjaga aturan Allah, beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini adalah anak yang membawa ke dalam surga. Jadi bisa anak perempuan itu mendapatkan neraka, bisa anak perempuan itu mendapatkan surga. Bisa dikatakan dia surga, bisa dikatakan dia neraka. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tuanya selalu mendoakan anak-anaknya. Kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir Allahumma gfir dzanbahu Dzambahu wa tahhir wa tahhir qalbahu qalbahu wa hassin wa hassin farjahu. farjahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kehormatannya. Ya Allah, maka berharap kepada Allah, jadikan anak-anak kita anak-anak yang dijaga sama Allah. Amin. Dan jangan pernah tinggal. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tersebut selalu dibaca oleh anak-anaknya, oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan ajarkan mereka bagaimana caranya dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Terima kasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini Ibu, boleh maju ke depan ya, silakan. Sebelah mamahnya Dewi. Oke, yang maju silakan, ayo. Silakan perkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kojah dari Majelis Taklim Nurul Kolbi, Batang. Tepuk tangan buat Ibu Koja. Oke, mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh maju Ustadz Syam. Oke, mau nanya apa Ibu? Tanya dong Ustadz, Nggih. Ibu. bagaimana ya kalau anak sudah mulai jatuh cinta dan amit-amit sudah hamil di luar nikah, Nauzubillah. dan bagaimana sikap yang diambil oleh orang tua Ustadz? Oke, ini pertanyaannya berat ya. Tapi mungkin ada yang mengalami juga nih yang nonton nih. Silakan, Ibu. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat Ibu. Silakan dijawab Ustadz Syam, Fadl. Terima kasih pertanyaannya Bu, makasih Bang Fadli, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Usman, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata setelah orang tua maksimal menjaga anaknya, orang tua maksimal mendakwahi anaknya, orang tua telah menyampaikan ayat-ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, sudah menyampaikan efeknya, bahayanya, tapi ternyata subhanallah sang anak pun tetap melakukan hal yang demikian, lalu terjadilah hal yang demikian, maka yang pertama tetap mengakui bahwa itu adalah dosa besar, tidak membenarkan apa yang dilakukan anak, jangan mentang-mentang dia anaknya, cintanya, apa yang disampaikan Nabi SAW, seandainya Fatimah mencuri, saya yang potong tangannya. Artinya apa? Kalaupun dia anak, hukum tetap berlaku. Kau anakku nak, tapi kau melakukan hal demikian, maka itu adalah dosa besar. Maka apa yang diajarkan yang kedua? Ajarkan tanggung jawab. Jangan sampai setelah kejadian, ayo kita tutupi aib sama-sama, kita gugurkan saja. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ajarkan tanggung jawab, cari solusi terbaiknya dalam Islam. Oh, dalam Islam boleh dinikahkan. Oh, pendapat ulama ini seperti ini. Kalau masih berapa bulan di dalam kandungan, kalau berapa bulan dalam kandungan, oh konsekuensinya tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Oh, nasabnya nanti terputus. Tetap kasih tahu konsekuensinya seperti apa, tapi tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Setelah itu yang ketiga, kalau sudah demikian ajarkan ia bertaubat kepada Allah, karena tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni sama Allah kecuali kesyirikan. Jangan sampai dia melakukan perzinahan lalu ternyata dijudge terus sama orang tuanya, kamu bukan anakku lagi, diusir dari rumah, maka ajarkan ia kembali kepada Allah. Bukankah kita ketahui bersama ada kisah seorang yang telah membunuh 99 orang
orang. Lalu yang ke-100 ditanya, dia pun mengatakan Allah menolak taubatmu. Dia bunuh orang yang ke-100, subhanallah. Padahal Allah menerima taubatnya. Ajarkan ia bertaubat, bimbing ia, dan ajarkan ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama, Tepuk Bang tangan buat Fadli. Ustadz Syam. Kita lanjut lagi ya, kita panggil guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh maju ke depan Ustadz. Izin Ustadz, ada anak nih ya, dia jatuh cinta. Tapi dia malu cerita sama orang tuanya karena takut disalahkan. Nah ini pertanyaannya nih buat jamaah yang di rumah juga ya. Apakah kita sebagai orang tua ini sudah salah mendidik anak sampai anak itu takut cerita sama kita tentang hal-hal apa yang dirasakan. Mau izin penjelasannya Ustadz? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Konsep pendidikan itu ada 4, mohon izin. 4 yang membentuk anak, siapa itu? Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang mewarnai dengan siapa dia bergaul, kemudian bacaan yang mengisi sekolah. Makanya betul-betul harus perhatikan ini. Jikalau anak takut, hati-hati, tadi Ustaz Sam sudah jelasin, betul tidak ada dosa yang diturunkan, tapi akan bisa bertanggung jawab jikalau orang tuanya, jamaah, tidak peduli. Hati-hati. Siapa orang tua yang menghalangi anaknya untuk menikah dan anak itu berbuat dosa, orang tuanya tanggung dosanya. Jamaah. Jamaah. Maka solusi yang terbaik, lakukan 7 hal terhadap anak. Yang pertama, tanamkan akidah pada anak. Takutnya sama Allah. Kalau takutnya sama kita, bahaya. Pada saat kita tidak ada, dia berbuat dosa. Takutkan, tanamkan akidah. Kemudian apa? Pembiasaan akan ibadah. Laksanakan kewajibannya jadi enak. Kemudian apa lagi? Maaf, perbaikan akhlak. Perbaikan akhlak, itu yang paling penting. Kemudian komunikasi yang baik. Orang tua bukan ditakuti tapi disegani. Beda itu, memuliakan. Betul tidak? Dulu kalau orang tua takut anak-anak. Sekarang batu Pak Haji. Begitu kan? Maka yang keempat, apa yang keempat? Jamaah. Ulangi, yang pertama tadi apa Bu? Akidah. Kemudian apa lagi? Ibadah. Kemudian akhlak. Kemudian komunikasi. Yang kelima, kriteria pasangan. Kenalkan kriteria pasangan. Itu. Ya. Kemudian yang keenam, sibukkan dalam hal positif. Betul. Sehingga tidak berpikir macam-macam. Benar. Nah, yang paling terpenting adalah kekuatan doa dari orang tua. Benar. Dan kita sebagai orang tua juga harus ada bad cup, good cup. Istilahnya ada yang berperan lebih, kalau misalnya hal ini bapaknya lebih baik. Untuk hal ini ibunya lebih baik. Ya. Nah, makanya kalau anak itu harus juga sayang sama ibunya, dekat sama ibunya. Walaupun Dekat. segan sama bapaknya. Betul. Anak itu dekat sama bapak yang perempuan. Betul. Anak perempuan laki-laki dekat sama ibu. Betul, Masya Allah. Kita lanjut Ustadz sini aja. Nah kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini kayaknya ada nih. Yang mana? Oh ya ibu, boleh maju ibu. Ya. Oke silakan. Sini Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Siti Khalifah dari Majelis Taklim Nurul Qalbi Cahaya Hati dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tanya dong Ustadz. Iya ibu. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan ini dari keluarga, menelantari dari keluarga bahwasannya anaknya itu pernah mengalami jatuh cinta tapi tidak terbalas. Jadi dia mencintai orang tapi yang dicintai nggak tahu. Namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Setelah itu ia umurnya sudah dewasa dan orang tuanya itu berusaha menjodoh-jodohkan, tapi dia itu terkesan enggan gitu.
Terus solusinya gimana supaya anak tersebut Keinginan mau keinginan punya iya. Maaf Pak Ustadz ya. Mau tahu jawabannya? Tunggu dulu. Sebelum dijawab, nih ada informasi dari Mas Fadli nih. Mas Fadli, silakan informasinya. Ini menarik banget nih. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas tahu nggak sih sekarang tuh di berita-berita banyak banget anak-anak yang nggak bisa lanjut sekolah. Iya, saya juga sering bertemu dengan mereka. Kasihan sekali loh, gedung sekolah mereka itu banyak yang mau roboh, fasilitasnya kurang lengkap. Sehingga proses belajar mengajar mereka banyak yang terganggu, nggak bisa maksimal. Kasian ya, mimpi-mimpi mereka ini jadi terhambat. Insya Allah mimpi mereka bisa terwujud kalau kita mau bantu dan berbagi. Amin, betul sekali nih. Apalagi di dalam Islam, berbagi itu salah satu bentuk kebaikan. Kamu tahu nggak sih, kita itu bisa patungan mimpi untuk anak-anak itu loh di Bank Mega. Oh iya? Kayak gimana tuh Mas? Nah nih ya, di Bank Mega ada tabungan Mega Berbagi. Kita bisa menabung sekaligus berdonasi karena dana donasinya berasal dari imbal hasil tabungan kita dan ditambah dari Bank Mega juga. Jadi bisa langsung ikut membantu mewujudkan cita-cita mereka. Masya Allah, gimana tuh caranya Mas? Gampang banget. Buka aplikasi M-Smile, Oke. terus pilih menu apply. Lalu pilih menu tabungan. Terakhir, pilih deh Mega Berbagi. Dari situ tinggal ikutin aja prosesnya. Mudah banget kan? Masya Allah, langsung jadi deh tabungan Mega Berbagi. Masya Allah, mudah banget ya. Jadi bisa nabung dan berbagi sekaligus. Berbagi itu bukan hanya tentang memberi harta, tapi juga tentang menyalakan harapan saat kita membantu memberikan pendidikan yang layak beserta fasilitasnya. Kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini dan memutus mata rantai kemiskinan. Betul banget. Jadi kita bisa patungan mimpi dengan menabung sambil berdonasi untuk membantu mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa. Mega Berbagi, semua berawal dari berbagi, semangat raih cita-cita tertinggi dengan patungan mimpi. Alhamdulillah. Nah nih buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita bersama guru-guru kita mengenai tema kita pagi hari ini. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.